Ilmu pengetahuan membuktikan secara empiris dan rasional bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari sebuah benda itu berbeda-beda. Perjalanan benda padat untuk mencapai tujuan membutuhkan waktu lebih lama dari suara, dan suara membutuhkan waktu lebih lama dari cahaya. Namun bagaimana mungkin kecepatan yang melampaui batas kontinu 4 dimensi itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin panas yang timbul akibat gesekan luar biasa hebat tidak merusak partikel yang ada pada diri Nabi? Dan bagaimana mungkin partikel yang ada pada diri Nabi dapat melepaskan diri dari gaya tarik bumi? Dengan demikian rasanya akan lebih bermakna apabila kita mencermati peristiwa monumental yang demikian hebat itu. Peristiwa perjalanan maha dahsyat ini dialami Rasul Muhammad SAW di saat jiwanya berada pada titik nadir, saat kepedihan menerpanya bertubi-tubi. Paman tercinta Abu Thalib, sosok yang dihormati kaum Quraisy, pelindung dakwah Nabi Muhammad dari ancaman kaum Quraisy, meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, sang istri tercinta, tempatnya berkeluh kesah, juga wanita suci yang menyerahkan segala jiwa dan hartanya yang berlimpah untuk perjuangan dakwah Islam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggal dunia. Rasulullah nyaris putus asa. Kondisi Rasul benar-benar berada pada titik nadir dan benar-benar membutuhkan motivasi yang jauh lebih besar dan lebih tinggi untuk melanjutkan misinya mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan hiburan yang tak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslim di Palestina. Perjalanan menuju angkasa menembus langit, bertemu dengan penduduk-penduduk langit, menyaksikan ibadah para penduduk langit, dipertemukan dengan Rasul-Rasul Allah terdahulu, sehingga mendapat kekuatan, motivasi, support dari para Rasul hingga perjalanannya berakhir di Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Melihat surga dan neraka, dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perintah sholat 5 waktu. Inilah bekal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul, yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW benar-benar perjalanan lintas dimensi yang tak bisa dibuktikan secara nalar. Hingga kini ilmu pengetahuan bahkan belum mampu membuktikan peristiwa maha dahsyat ini, dan tetap akan menjadi misteri yang tak bisa dipecahkan oleh pengetahuan modern. Jarak perjalanan Isra dan Mi'raj yang melampaui hitungan-hitungan teori kecepatan. Kecepatan cahaya saja saat ini dianggap sebagai materi paling cepat di alam semesta, masih belum bisa menjelaskan Isra dan Mi'raj. Jika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan kendaraan buruk, menggunakan kecepatan cahaya sekalipun, tidak akan mampu melakukannya dalam satu malam karena jarak yang ditempuh kurang lebih miliaran tahun cahaya. Lalu, apabila buruk itu melebihi kecepatan cahaya, tetap saja sulit diterima akal. Karena dengan kecepatan itu, tekanan yang akan dirasakan manusia akan menghancurkan tubuhnya. Disinilah hati dan keimanan berperan. Peristiwa Isra dan Mi'raj menemukan maknanya. Sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rukun iman dan menjadi syarat sahnya keimanan seorang mukmin. Isra dan Mi'raj seakan menyampaikan pesan utama bahwa solusi dan jalan keluar
niscaya akan datang bagi muslim yang senantiasa bersabar dan berusaha. Isra dan Mi'raj juga meyakinkan umat akan urgensi lemah lembut dan simpati dalam berdakwah. Tak satu pun kekerasan akan berdampak baik, justru kelembutan yang akan mempercantik suatu urusan. Dan Isra Mi'raj mengajarkan bahwa Allah Maha Kuasa. Perjalanan yang seolah tak masuk akal dapat terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.